nggak semuanya salah lo juga kok Mai gitu. Gue cuma salah baca kode, bukan gue salah dalam kayak membuat hubungan itu akhirnya berakhir gitu. Jadi penyesalannya beda sih, bukan penyesalan beda karena nggak jadi meritnya itu ya. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Cuy, acak cus. Nama gue Mayang Brizan, tapi biasa dipanggil Mayang. Usia gue 25 tahun, terus kesibukannya gue ya syuting, terus macam-macam apa aja. Gue mengenal pacaran itu tuh bener-bener baru kayak usia 17 tahun, 16 mau 17 lah. Jadi bener-bener dari zaman sekolah tuh nggak pernah yang kayak pacar-pacaran, bener-bener cuma kutu buku, berangkat sekolah, terus pulang sekolah selalu kayak gitu. Nah terus gue ngerasa suka nih sama orang, umur gue 17 tahun sih. 17 tahun dan gue pacaran waktu itu. Dia jauh lebih tua, 5 tahun lah. Pokoknya sekitar segitu. Terus udah gitu, langsung 3 tahun. Karena kan kayak gimana sih kalau misalnya lo nggak pernah ngerasain pacaran, terus tiba-tiba lo diperhatiin, ya kan? Terus lo kayak disayang, terus akhirnya lo nyaman, terus ya udah berjalan selama itu. Terus udah gitu gue putus, gue coba lagi pacaran. Itu tuh sama playboy, bisa dibilang playboy sih. Temen gue bilang, jangan deh lo sama dia, kenapa? Ih pengen coba gue, gini-gini segala macem. Nggak berjalan lama sih sama yang itu, kurang lebih setahunan. Terus ketiga gue pacaran sama yang terakhir. Itu yang gue anggap bener-bener gue ngerasa kalau misalnya intens pacaran ya, bukan yang kayak sekedar suka terus nggak mau lagi, bukan yang kayak gitu. Ini bener-bener kayak dari awal dimulai sampai habis sampai putus. 3 orang itu sih. Gue suka cowok yang tinggi pastinya. Terus gue suka cowok yang nggak gemuk, tapi nggak kurus banget juga gitu, kayak sekel gitu, seneng aja gue ngeliatnya. Itu fisik ya. Pembawaannya juga kayak apa kata-kata yang keluar dari mulutnya dia pertama kali itu nentuin banget sih kalau gue ya. Kayak misalnya gue ngomong sama dia, nggak ngomong yang soal berat-berat, nggak usah yang ngomong kayak gimana-gimana, tapi cara dia ngomong itu gue langsung kayak, oh nih orang kayaknya tipenya gini. Gue tipe yang scanner sih sebenarnya. Kayak dari awal tuh gue kayak lihat, oh nih orang gini, oh nih orang gini. Tapi jadi konsumsi gue pribadi, gue nggak akan ngejudge kayak lo gini ya, lo gini, nggak kayak gitu. Jadi konsumsi buat gue pribadi. Bertanggung jawab sama waktunya sendiri. Gue lebih suka punya pacar yang sibuk. Jadi dia tahu nih apa goals yang mau dia capai. Sekarang ya gue berpikir gitu. Jadi meminimalisir yang namanya keributan kalau menurut gue. Karena kalau misalnya kayak si cowoknya tuh maunya deket terus sama ceweknya, terus gue juga maunya deket terus sama dia, itu pasti kayak crash, bakalan ada crash. Karena apa? Waktu yang diminta terlalu banyak. Ketika salah satunya tidak bisa memenuhi, itu bakalan jadi berantem sih menurut gue. In a week ketemu sekali, kangen-kangenan deh, ngobrol, kayak lebih work sih menurut gue. 6 belum. Yang se-perfect tadi gue bilang ya. Kalau cicilannya mah ada, maksudnya kayak beberapa sifat di sini ada di sini dia, ada di sini ada di sini dia. Tapi untuk yang plok tadi seperti gue bilang dari awal sampai akhir belum. Pernah sama yang pertama kebetulan. Jadi gue 3 tahun pacaran, seperti yang gue bilang sebelumnya gue tidak pernah pacaran. Jadi itu pertama kalinya bener-bener gue ngerasa diperhatiin, gue ngerasa disayang, oh bener-bener dia into me gitu. Terus akhirnya setelah 3 tahun itu berjalan, ada tuh obrolannya yang kayak gue mau lo marry me deh gitu-gitu. Terus akhirnya singkat ceritanya kejadian, kita tunangan. Jadi menuju ke pertunangan itu, gue makin ngeliat kayak ini orang kayak gue yang nggak kenal dia, atau mungkin selama ini baru gue tahu kalau ini tuh dia gitu. Gue kayak nggak kenal lagi. Cuma pada saat itu gue pikir karena ya masih belasan tahun ya, jatuhnya 19-an tahun lah.
Itu tuh gue masih mikir akhirnya kayak, enggak kali emang guanya aja yang labil, udah ada yang mau serius, bla bla bla, berantem tuh, hati sama otak berantem. Terus kayak ditunjukin ternyata, oh emang nggak bisa nih. Terus disupport, gue nggak tahu kayak itu pertolongan banget dari Tuhan, kayak nyadarin gue sampai akhirnya batal. Tapi setelah pertunangan itu. Waktu itu tuh gue ngerasa ini orang masih bisa dimaafin, pertama. Kedua, terus berulang seperti itu. Sampai akhirnya, kok lu kayak nguji gue ya? Gue gak bisa. Dan feeling itu hilang, total hilang. Mungkin karena sudah keseringan seperti itu ya. Jadi gue ngerasanya kayak, kok gue gak ngerasain apa-apa lagi ya? Jadi pada saat gue membatalkan pernikahan itu, jadi kebetulan dia kerja di daerah Papua. Terus dia balik, terus gue yang kayak, gue mau ngomong dong gitu. Ini setelah dia menampar ya ibaratnya. Ada kejadian yang menampar gue banget ibaratnya. Dia datang ke rumah, gue ngomong, dia dengan pembelaannya dia masih mau bertahan, dia masih mau ya dia menyadari itu kalau itu berlebihan. Terus akhirnya gue bilang no, gue nggak bisa. Jadi setelah gue memutuskan untuk membatalkan pertunangan itu, gue bener-bener udah nggak punya perasaan apapun. Dan saksinya teman gue sendiri. Dia masih ada di rumah, gue cabut order taksi, gue langsung ke tempat teman gue. Nyokap gue itu tipenya tuh kayak apa sih? Dia tuh tipenya kayak ya ibu-ibu yang nggak gaul lah. Ibaratnya kayak kalau misalnya ada cowok datang ke rumah nih, dia taunya pacar terus bakalan married gitu ibaratnya. Jadi kayak gue bawa cowok ke rumah gue, ya cuma orang yang pertama doang yang gue kenalin secara langsung, yang lainnya lo telepon gitu-gitu. Jadi kayak mereka nyokap gue taunya gue punya pacar ya itu yang terakhir nggak jadi married aja. Sometimes tuh kayak, Mayang, kok nggak pernah bawa pacar lagi sih gitu. Dia ngomong gitu karena dia takut gue nutup diri. Padahal nggak tahu aja kan gue jalan sama siapa, cuma nggak mau gue bawa ke rumah karena takutnya nyokap nanti expect gue bakal married lagi. Jadi kayak dia nanya, tapi bukan nanya yang kayak deadline waktu. Biasanya kan kalau orang tua pada umumnya kan kayak kapan married, itu beneran keinginannya. Kalau yang gue baca dari nyokap gue, dia nanya seperti itu tuh justru dia takut gue kena si yang pertama itu. Jadinya gue takut buat melangkah, sebenarnya enggak. Dulu iya, gue berpikir kalau misalnya pacaran ya married, ya karena yang pertama tadi. Terus pas gue putus sampai yang ketiga ini nih, yang terakhir, jadi gue masih single. Jadi sama yang terakhir ini gue salah penerapan, kedua, ketiga gue salah penerapan. Terus gue berpikir bahwa kayak sampai kapan gue bakal ekspektasi dinikahin orang. Artinya gue bergantung sama orang itu dan membebankan secara tidak langsung. Akhirnya gue berpikir healing gue lama tuh, healing gue yang ketiga ini lama. Gue mikir kayak udah deh, jangan kayak sendiri juga nggak buruk kok gitu. Bahkan setelah gue putus dari yang ketiga ini, gue jauh lebih berkembang parah. Gue jauh lebih bisa menghargai diri gue sendiri. Gue tahu apa yang mau gue lakukan tanpa perlu permission dari si cowok. Gue bisa melangkah tanpa gue dituntun. Gue bisa bicara tanpa gue mendengar dulu dari orang lain. Itu berubah total. Lo lihat gue yang sekarang berani ngomong kayak gini tidak sama seperti 3 tahun lalu. Bucin, jelas. Karena gue bergantung. Karena gue berharap. Gue sekarang berpikir diri gue tuh satu. Ya, ada orang nanti menemani hidup gue. Kalaupun orang itu pergi, gue tetap satu. Dulu, gue berpikir bahwa gue setengah. Terus gue butuh orang lain untuk melengkapi gue jadi satu. Ketika orang itu pergi, gue hilang lagi sendiri. Gue hilang lagi, gue jadi setengah lagi. Dan gue bakal cari setengahnya lagi ke orang. Terus seperti itu. Kalau sekarang, enggak. Pas lepas dari yang pertama, masuk yang kedua, itu kan gue coba-coba ya. Terus udah gitu, berjalannya waktu, ini orang laki-laki kan perlakuannya sama ya. Kalau misalnya pacaran kan pasti dia selalu kayak gitu kan, kayak template aja gitu. Gue ngerasa dia si yang kedua ini
melakukan gue sama seperti yang pertama. Akhirnya gue menerapkan ke yang kedua itu. Kalau misalnya kayak ini hubungan bakal serius, ini hubungan bakal serius, itu salah ternyata. Yang ketiga, gue belajar dari yang kedua. Nggak semua cowok pacaran itu bakal mau merit, ibaratnya gitu kan. Ya buat fun aja dulu gitu. Ternyata yang ketiga itu sama kayak yang pertama. Ngomongnya tuh menjurus ke sana. Cuma gara-gara ke si yang kedua ini gue nggak serius banget. Jadi gue nggak peka tuh sama si kode yang ketiga ini, orang ketiga ini. Pokoknya berantakan deh. Berantakan emang udah harusnya healing dulu gue tuh. Jangan cari pacar dulu. Berantakan. Di awal pasti kayak, kenapa lo nggak baca kode itu dari orang ini gitu. Sedangkan orang ini bisa jadi the right one, bisa jadi. Cuma ketika penyesalan itu ada kan selalu nyalahin diri sendiri ya. Gue nyalahin diri sendiri. Begitu gue nyalahin diri sendiri kayak nggak semuanya salah lo juga kok Mai gitu. Gue cuma salah baca kode. Bukan gue salah dalam kayak membuat hubungan itu akhirnya berakhir gitu. Jadi penyesalannya beda sih. Bukan penyesalan beda karena nggak jadi meritnya itu ya. Ya pokoknya beda lah menurut gue. Itu yang gue rasain. Gue ngerasa kayak apakah gue membentengi diri gue ini terlalu tinggi sampai akhirnya tuh kayak ngebentengin tuh bukan gue taruh standar yang tinggi, bukan ya, tapi gue kayak punya batasan di depan badan gue itu terlalu tinggi sampai cowok tuh kayak mau masuk tuh kayak baru jalan dia mundur lagi. Ini yang deketin gue sekarang ini nih yang pada mundur. Ya mereka mungkin lagi mikir kalau mereka belum siap kali, jadinya mereka nggak mau maju lagi gitu. Kalau gue sih kayak udah siap gitu, kayak ibaratnya gue lagi mempersiapkan diri gue untuk seseorang nanti mempertimbangkan dia memilih gue. Ya, gue tidak menutup orang untuk mendekati gue, tidak sama sekali. Gue tidak menutup untuk gue nggak mau pacaran sama cowok yang ini, nggak sama sekali. Gue berteman dengan siapapun. Malah healing gue ini bikin gue belajar untuk kayak tahu karakter orang lebih jauh, kayak tanpa lo ngomong, tanpa lo, ya karena gue scanner itu kan tadi gue bilang. Gue awalnya nggak sadar tuh soal itu. Raquel itu jadi orang terdekat gue pada saat masa-masa healing gue. Dia tepuk gue waktu itu. Lo sadar nggak sih? Lo kayak orang trauma tau? Emang iya? Dari situ gue langsung kayak, wah kenapa gue trauma? Lo tiap ada yang deket sama lo tuh pasti lo pentalin. Pasti lo giniin. Menurut orang terdekat gue, iya gue ada di masa trauma itu. Tapi gue bersyukur sih. Jadi gue punya batasan untuk kayak nilai. Dulu tuh bucinnya gue parah banget, kayak kalau ada yang deketin gue, dia mau lo sama gue ngerasa gue beruntung dia mau sama gue. Jadinya gue kayak mempertahankan dianya tuh parah gitu. Tapi kalau untuk sekarang nggak boleh gitu. Kita cewek itu worth it juga kok buat milih cowok. Maksudnya kayak makanya kayak yang tadi gue bilang, gue di sini bukannya posisi lagi membentengi diri gue terlalu tinggi. Mungkin untuk beberapa orang akan terlihat seperti itu, tapi kalau boleh gue sampaikan, gue hanya sedang mempersiapkan diri gue untuk untuk cowok yang nantinya bakal siap juga buat jadi pasangan gue, setara. Bukan kita bicara tentang ekonomi, tentang pengalaman atau apapun itu tentang kesiapan itu ya. Terus kayak dia ada di sini gitu, susah dia naik ke gue, yang ada apakah filter sendiri, nggak bisa. Nah mungkin yang sekarang lagi deket, ya mungkin yang orang yang lagi kayak mereka juga mau mendaki ke situ gitu. Dan gue belum ketemu sama yang di sini gitu, berarti gitu. Iya, mungkin. Karena gue nggak mau lagi mencoba, ibaratnya. Jadi kalau misalnya gue sudah bilang kayak, ya udah gue mau sama lo, seyakin itu berarti gitu. Gue dibikinin sama Tuhan tuh support sistemnya tuh bener-bener kayak, gue sampai yang, nangis gue nangis waktu itu kayak, gila ya 25 tahun gue hidup baru sadar loh gue. Dan ini baru-baru ini aja sih, kayak baru tahu kalau misalnya tuh ini proses healing gitu. Kalau goals, jangan pernah jadiin orang lain itu goals lo, jangan pernah. Lo depend nanti sama orang itu. Terus kalau lo depend, lo ekspektasi. Nanti kalau lo ekspektasi itu tidak tercapai, lo mau salahin siapa? Kan lo yang pilih. Apalagi yang masih single, banyak banget lo mau ngapain, lo bisa jadi apapun.
Lo bisa jadi apapun. Nyokap bokap lo, keluarga lo ngelepas lo di luar, itu tuh biar lo tuh kayak jangan malah ada cowok lo jadi terbatasin, jangan sih, jangan please, jangan. Iya kalau dia nanti tanggung jawab sama lo, kalau nggak. Gue ngomong gini bukan sebagai expert ya, cuma berangkat dari experience gue. Kuncinya utama adalah lo kenal dulu tuh sama diri lo. Kayak gue nih, gue selama ini baru kenal Mayang tuh kayak gini nih. Nih, Mayang tuh kayak gini. Dulu gue gak kenal, gue cuma kenal kayak gue lahir sebagai Mayang. Ya udah, Mayang yang berjalan gitu, bukan Mayang yang gue bentuk gitu. Terus kayak lo, kenapa gue bilang lo harus kenal sama diri lo dulu, biar lo sayang sama diri lo dulu. Lo kabarin pacar lo, padahal lo bangun tidur lo usaha sendiri kali. Emang pacar lo bangunin lo gitu kan? Enggak juga. Terus kayak sayang sama diri sendiri itu penting sih, biar lo nanti nggak ekspektasi sama orang. Terus gimana cara lo menyayangi orang lain ketika lo sendiri aja nggak tahu cara nyayangin diri lo sendiri? Mau pakai cara yang mana? Caranya bakal terusan salah. Orang lo aja nggak bisa nerapin itu sama diri lo sendiri. Terus lo mau pakai cara itu ke orang lain? Riset dari mana? Lo yang bakal ngerasain kesendirian itu sendiri. Lo bakal ngerasain nangisnya sendiri. Lo bakal bahkan sampai ada yang bunuh diri gara-gara dia kesal sama dirinya sendiri. Berawal dari mana? Dia nggak kenal dirinya, dia nggak tahu tuh kemampuan dirinya, dia nggak tahu cara yang sayang sama dirinya sendiri. Kalau lo sayang sama diri sendiri, lo ngejaga diri lo sendiri, bukan mengorbankan diri lo sendiri buat orang lain sih, menurut gue. So ya teman-teman, jangan lupa subscribe channelnya Cameo Project dan It's Just for Play, channel YouTube aku dan teman-teman aku. Di situ kita ngebahas tentang deep talk sih. Deep talk kayak millennials zaman sekarang, terus kayak hal-hal yang relate banget sama millennials zaman sekarang, terus kayak hal-hal yang nggak bisa disampaikan sama orang, yang nggak berani orang tanya, tapi kita bahas di situ. Pokoknya kalian harus nonton It's Just for Play juga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tonton, tinggalin komen juga. Thank you.